Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pemirsa TV One yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur alhamdulillah, karena dialah yang senantiasa memberikan kita segala rahmat dan inayahnya sampai pada kesempatan ini. Yang kedua adalah kepada Rasulullah kita senantiasa tetap istiqomah dengan senantiasa membiasakan diri kita bersalawat kepada Rasulullah. Al-bakhil faman sukirtu indahu fala yusalli alayya, bahwa ketika kita mendengarkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seyogianya sebagai rasa cinta kepada Rasulullah, maka kita harus bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jamaah TV One yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini tema pada hari ini adalah keangkuhan adalah awal dari kehancuran seorang hamba. Orang yang angkuh, orang yang sombong, pada hakikatnya dia telah menghancurkan dirinya sendiri. Karena seyogianya sifat sombong, sifat angkuh itu hanya harus dimiliki oleh Allah. Cuma Allah lah yang kemudian yang berhak memiliki sifat itu, yaitu sifat angkuh, sifat sombong. Tapi kita sebagai makhluk sama sekali kita tidak berhak untuk kemudian memiliki sifat yang disebut dengan sombong itu. Coba kita lihat sebuah sejarah yang sangat luar biasa. Ada satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang punya kemuliaan, yang kemuliaannya tidak bisa dipertanyakan lagi. Bahkan menurut riwayat, hamba ini, makhluk ini setara dengan malaikat, bahkan pernah menjadi bagian daripada malaikat dan menjadi pemimpin pura mantaji Fonggawa. Siapa itu? Azazil. Azazil itu adalah seorang hamba yang diciptakan dari api. Yang diciptakan dari api. Tapi karena kemuliaannya, karena ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Azazil ini, sehingga Allah Ta'ala dia angkat derajatnya ini Azazil bersama-sama dengan para malaikat. Si bawa malaikat, Pak. Si bawa malaikat. Kenapa? Karena kemuliaannya. Tapi ketika dia diturunkan ke bumi untuk beribadah, setelah turun bersama malaikat, ya, maka Allah kemudian berfirman di dalam Al-Quran, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka dipanggillah Azazil, wahai Azazil, yokana molis bawamu, panggillah teman-temanmu, panggillah malaikat. Ada informasi, ada pengumuman yang saya ingin sampaikan. Ketika dia berkumpul bersama dengan malaikat-malaikat yang lain, maka Allah mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan satu khalifah di muka bumi ini. Maka semua malaikat termasuk Azazil, lil malaikati inni
ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Ya Allah, kenapa kamu langsung menciptakan makhluk yang bisa saja mereka berperang, saling membunuh dan sebagainya dan sebagainya. Lo sih kok pancaji makhluk melo bati masasa. Kenapa ya Allah? Ya, bukankah kami ini sudah ada yang senantiasa menjadi makhluk yang taat kepadamu? Apa kata Allah? Bahwa saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Saya lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Semua malaikat kemudian karena dia memprotes Allah Subhanahu wa taala. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dia keberatan. Dia menyombongkan dirinya. Nahnu nusabbihu. Kami ini sudah menjadi hamba, menjadi makhluk yang terbaik. Dia menunjuk dirinya. Jadi kungkana tahu ada orang engkau tahu jolok alena jelok alena maka iya. Maka pada dasarnya itu awal daripada kesombongan. Hati-hati Pak. Hati-hati. Ya, kungkana maka aku canya iya. Kalau bukan saya kamu tidak akan menjadi orang. Seandainya bukan saya kamu tidak akan menjadi begini. Seandainya bukan saya kamu tidak bisa menjadi begini. Maka itu adalah kesombongan yang sangat amat besar yang dimiliki oleh seorang hamba. Ini juga yang terjadi pada Azazil. Ketika dia diperintahkan mereka sombong, maka Allah marah. Marah kepada malaikat, marah kepada Azazil. Maka kemudian ketakutanlah pada malaikat. Maka dia kemudian mengelilingi Baitul Ma'mur untuk sebagai pertobatan kepada Allah. Tapi ada satu makhluk engkau di iero dena melo tobat kepada Allah Ta'ala. Dia tidak mau tunduk kepada Allah. Siapa itu? Azazil. Ya, Azazil. Padahal jauh sebelumnya Azazil ini adalah ketika di dalam pintu surga, salah satu pintu surga itu ada slogan mengatakan bahwa akan ada makhluk yang akan didurhaka kepada Allah, yang akan dimurkai oleh Allah. Sehingga para malaikat pada saat itu ketakutan tasileman malaikat apa? Magana sebab ada slogan maka engkau matu makhluk akan durhaka dan dimurkai oleh Allah. Masih lemah malaikat. Maka datanglah dia kepada Azazil. Wahai Azazil, doakanlah kami supaya tidak termasuk dalam golongan itu. Kenapa dia minta doa kepada Azazil? Karena luar biasanya Azazil, kemuliaan Azazil. Ya, tapi ada satu yang kemudian menjadi ketika dia disuruh untuk tunduk kepada Nabi Adam, dia menyombongkan dirinya bahwa saya lebih baik daripada itu. Dia kan junior saya kan penghuni surga, sedangkan dia makhluk yang menjijikkan. Ya. Sehingga dia dengan sombongnya berkata seperti itu. Apa kata Allah? Apakah kamu tidak mau sujud kepadanya? Kata Azazil, saya tidak mau. Saya ini Tuhanmu, ya Tuhanmu, saya tidak mau. Maka itulah ketika orang sudah keangkuhannya sudah ada di dalam dirinya, menguasai dirinya, maka apapun yang akan dinasihati kepadanya tidak akan diterima nasihat itu. Maka pada saat itu Azazil, meskipun Allah yang memerintahkan untuk tunduk menghormati Adam, dia namanya tidak mau Pak. Oleh karena itu apa kata Allah? Wahai Azazil, hari ini saya laknat kamu. Saya keluarkan kamu dari penghuni surga. Apa kata Azazil? Silahkan. Tidak masalah Puang. Dia nama gagap Puang. Ya penting kasih saya umur yang panjang. Saya akan menggoda semua anak-anak orang ini, Adam ini. Ya, sehingga digantilah namanya Azazil menjadi iblis.
Jadi iblis itu pada dasarnya dia adalah makhluk yang mulia pada awalnya, ya. Tapi karena kesombongan yang ada di dalam dirinya, sehingga dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti namanya menjadi iblis, yaitu makhluk terkutuk, ya. Karena dia tidak mau menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesombongannya. Ya. Oleh karena itu kalau kita lihat silsilah sejarah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang nabi. Di dalam hadis dikatakan bahwa kullu ummati yadkhuluna fil jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Kata sahabat, apa itu ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak mau? Yaitu ya orang adakah orang yang tidak mau masuk surga? Rasulullah mengatakan, faman ata'ani dakhala fil jannah wa man asa'ani faqad aba. Orang yang taat kepada saya akan masuk surga, tapi orang yang tidak taat kepada saya itu masuk neraka, berarti tidak mau masuk surga. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada dasarnya adalah seorang nabi dari seluruh umat yang ada sampai detik ini setelah kerasulan Nabi Isa. Jadi setelah kerasulan Nabi Isa dan berakhir kerasulan Nabi Isa, pada hakikatnya adalah idik maneng orang yang ada setelah itu pada dasarnya adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang tidak mau mengakui, di mana Bani Israel tidak mengakui Nabi sebagai Rasulnya. Padahal nyata-nyata di dalam kitab Zabur, ya, dikatakan bahwa akan ada seorang nabi terakhir yang bernama Ahmad, tapi mereka tidak mau menerima karena ada keangkuhan, kesombongan di dalam dirinya. Kenapa seperti itu? Magin apakor. Karena setelah kita melihat silsilah daripada keturunan yang dimiliki oleh Rasulullah, mulai daripada Nabi Ibrahim itu, Yero Ibrahim, keturunan Ibrahim, dia punya anak namanya Ishak. Kemudian di sebelahnya dia punya anak yang namanya Ismail. Nah, inilah cikal bakal keturunan Rasulullah. Dari Nabi Ishak ini, disitulah muncul berbagai nabi dan rasul yang 25 itu, lebih banyak dari situ. Kemana nih koron nabi-nabi? Hampir seluruh rasul dan nabi ada di keturunan Nabi Ishak. Ya, Sulaiman, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, ya, Nabi Musa, Isa dan sebagainya, semuanya itu adalah keturunan Bani Israel yang kemudian makanya ini Bani Israel tidak mau menerima Rasul sebagai Nabi terakhir. Kenapa? Karena ternyata dari silsilah itu Nabi Ismail dari neneknya ini, nenek daripada Nabiullah Muhammad SAW, itu di sana keturunan itu hanya Nabi Khidir. Itu pun diperselisihkan apakah itu Nabi Khidir Nabi atau Rasul atau bukan Nabi. Tapi itulah yang muncul dari silsilah daripada keturunan Nabi Ismail. Terputus kenabian, terputus kerasulan. Nanti di Rasulullah SAW akan muncul kembali Nabi terakhir. Itu pun muncul di Arab Quraisy. Makanya ini Yahudi, Nasara, Israel tidak mau menerima kenabian Rasulullah SAW. Kenapa? Ini faktor gengsi, ini adalah faktor keangkuhan yang dimiliki karena keturunan kami itu lebih baik daripada keturunannya. Biasa juga di tengah-tengah kita seperti itu. Kadang ada orang dengan kesombongannya, ya, tidak mau menerima pendapat orang lain karena mungkin dia memiliki keturunan, dia memiliki pangkat yang tinggi, dia memiliki sekolah yang tinggi, sedangkan yang memberikan nasihat itu adalah orang yang tidak berilmu, orang yang pendidikannya rendah, orang yang pangkatnya tidak ada, yang memberikan nasihat, maka dia tidak akan menerima nasihat itu karena dia menganggap remeh orang lain. Maka inilah cikal bakal kenapa kemudian Azazil dilaknat oleh Allah. Satu saja kesalahannya, yaitu ada di dalam hatinya kesombongan.
la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala sarati min kibr. Tidak akan masuk surga dena tama suruga. Niga yero, kata Rasulullah, niga yero, yaitu orang yang ada di dalam hatinya yaitu kesombongan, biarpun itu seperti sarra, biarpun itu kecil, ada di dalam hati kita ada kesombongan, maka itu akan menghalangi kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sudah semestinya kita sebagai manusia umat Rasulullah SAW harus menghindari yang namanya sifat keangkuhan. Karena luar biasa efek dari sifat keangkuhan ini. Di samping kita menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga akan menghambat rezeki kita. Coba lihat, seorang pedagang ketika dia angkuh, maka tentunya itu akan terpotong rezekinya. Dia agak pojiwi, dia agak petirangi barang, dia agak mengelik alena. Tidak ada yang membeli, tidak ada yang kemudian mau menyambung silaturahim, menyambung perdagangan kepada dia karena dia angkuh. Ya. Ataupun orang yang punya pendidikan yang tinggi tapi dia angkuh, kemudian itu menyebabkan dia tidak ada orang yang cocok dengan dia. Sehingga orang-orang meskipun dia memiliki pendidikan yang tinggi, tapi orang-orang senantiasa menjauh daripada dia. Kenapa? Karena keangkuhan selalu dipelihara di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari sifat angkuh ini. Kemudian selanjutnya, berkaca dari peristiwa ini bahwa sifat angkuh, sifat sombong dan sifat-sifat yang lain itu tentunya itu tidak jauh daripada hati kita ini. Maka bersihkanlah hati kita sebaik-baiknya, karena sifat-sifat itu selalu bercokol di hati kita. Kalau rusak hati kita, maka rusaklah segalanya. Kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah, fa iza fasadat fasadal jasadu kullu, ya, wa iza salahat salahal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Kata Rasulullah, di dalam hati ini ada segumpal daging. Apabila daging itu bagus, maka bagus semuanya. Dan apabila daging itu rusak, maka rusaklah segalanya. Apa itu kata Rasulullah? Wahia alal qalb, adalah hati ini. Makanya untuk menghindari atau menjauhkan diri daripada sifat-sifat keangkuhan, sifat-sifat iri dan sebagainya, dengki dan sebagainya, maka yang perlu kita perbaiki adalah hati kita. Hati kita ini menjadi cermin untuk kehidupan kita di alam dunia ini. Makanya Nabi Ayub ketika terkena sakit, ketika dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sakit, seluruh tubuhnya dikerubuni oleh belatung, nakatulung belatung, nakatulung mula. Ya, apa yang diminta oleh Nabi Ayub hanya dua saja, yaitu ya Allah, boleh badan saya ini dikerubuni oleh ulat-ulat, boleh tubuh saya ini kemudian dikerubuni oleh belatung-belatung, tapi saya minta ya Allah, jagalah lisan dan hati saya. Kenapa? Supaya ini lisan saya bisa menyebut namamu ya Allah. Kenapa hati saya? Supaya saya bisa mengingatmu ya Allah. Ya, oleh karena itu jagalah hati ini untuk senantiasa supaya hati kita terjaga dan kesombongan itu jauh daripada kehidupan kita. Maka sebagai kesimpulan bahwa sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita senantiasa menjaga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, menjaga saudara-saudara kita, menjaga keluarga kita dari api neraka. Kita harus menjaga itu, karena itu adalah tanggung jawab kita. Dengan cara apa? Senantiasa menjaga kita daripada kesombongan, keangkuhan yang kita miliki, karena sifat ini sangatlah berbahaya. Ya, jangankan
kita punya amalan-amalan yang besar, bahkan setingkat Azazil pun dengan kemuliaan yang dimiliki, akan tetapi mampu dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga dan dikenakan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu saja kesalahannya. Apa itu? Adalah ada keangkuhan di dalam hatinya, dan Rasul pun mengatakan sedikit saja keangkuhan di dalam hati kita, maka itu akan menjadi penghalang kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin yang saya sempat sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya dan kita bisa mengambil sebuah pelajaran besar bahwa ternyata sifat angkuh ini, sifat sombong ini sangat berbahaya bagi kita semua, sehingga dengan begitu kita akan menjadi orang yang selamat, orang yang senantiasa terjaga dari amalan-amalan kita. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, maka disinilah saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengambil seluruh hikmah dari apa yang saya sampaikan, baik saya pribadi maupun kepada khalayak yang kemudian menyaksikan dai-dai yang ada di TV One ini. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena itu murni karena kedangkalan ilmu kami. Kalau ada kebenaran, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Hermanto Arase mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wassaada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.